Jadi, materi kali ini membahas tentang BMC atau biasa disebut dengan bisnis modal kanvas. Jadi, BMC adalah alat manajemen yang strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. BMC berbentuk dokumen satu halaman yang bekerja melalui elemen fundamental, bisnis atau produk, serta menyusun ide dengan cara koheren. BMC sisi kanan fokus kepada pelanggan atau eksternal, sedangkan kanvas sisi kiri berfokus pada bisnis atau internal. Baik faktor eksternal atau internal bertemu di sekitar value proposition, yang merupakan pertukaran nilai antara bisnis dan pelanggan atau klien. Mengapa sih bisnis itu memerlukan BMC? Yang pertama, BMC itu bisa untuk menggambarkan dengan cepat tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu ide. Yang kedua, memungkinkan untuk memahami proses yang diperlukan untuk membuat keterhubungan antara ide hingga membuatnya menjadi suatu bisnis. Yang ketiga, memperlihatkan seperti apa pengaruh keputusan pelanggan terhadap sistem bisnis. Yang terakhir, memungkinkan setiap orang mendapatkan ide yang jelas tentang gambaran bisnis. BMC atau Business Model Canvas memiliki 9 elemen. Elemen yang pertama, Customer Segment atau segmen pelanggan. Elemen pertama ini sangat penting, di mana kamu harus menentukan target audience atau segmen pelanggan yang ingin dituju. Menentukan customer segment akan dapat membantu bisnis dalam menentukan produk apa yang kamu buat agar kebutuhan dari audiens dapat terpenuhi dan menciptakan relationship customer yang baik. Yang kedua, proposisi nilai atau value proposition. Pada elemen ini, bisnis perlu memikirkan produk seperti apa yang akan dijual kepada pelanggan, serta produk seperti apa yang bisa menjawab kebutuhan pelanggan, layanan seperti apa yang bisa kamu berikan kepada pelanggan, dan terakhir, nilai atau manfaat apa yang ingin kamu berikan kepada mereka dan mereka rasakan. Yang ketiga, saluran atau channel. Mengetahui channel mana yang sering digunakan oleh target audience dapat memudahkan kamu dalam menjangkau dan membangun komunikasi dengan konsumen. Selain itu, channel yang kamu gunakan perlu sesuai dengan produk yang ditawarkan. Yang keempat, sumber pendapatan. Elemen ini berisi bagaimana kamu mendapatkan keuntungan kamu. Apakah dari pelanggan yang hanya satu kali membeli saja, atau dari pelanggan yang terus-menerus membeli produk yang kamu punya. Adalah hubungan customer. Untuk membangun hubungan dengan customer, Papa John hanya memberikan promo untuk konsumen pada saat mereka berada dalam kondisi yang menurun. Yang kelima, revenue stream. Penghasilan yang diperoleh perusahaan Papa John pada saat jatuh berasal dari penjualan pizza sebagai menu utama, serta berbagai franchise Papa John di seluruh dunia. Papa John hanya fokus untuk memproduksi pizza karena mereka takut apabila menciptakan produk baru, hal tersebut akan menurunkan kualitas pizza yang mereka punya. Yang keenam, key ratios. Papa John saat mereka pada masa jatuh, yaitu resep pizza yang autentik dan khas. Selain itu, bahan-bahan berkualitas tinggi dan segar. Hal ini karena ciri khas Papa John, yaitu mengutamakan bahan yang terbaik agar menghasilkan rasa pizza yang terbaik pula. Berikutnya ada revenue stream. Adalah penghasilan yang diperoleh perusahaan Papa John saat jatuh berasal dari penjualan pizza sebagai menu utama, serta berbagai franchise Papa John di seluruh dunia. Papa John hanya fokus untuk memproduksi pizza karena mereka takut apabila penciptaan produk baru akan menurunkan kualitas pizza yang mereka buat. Key resources Papa John saat mereka ada pada masa fall, yaitu resep pizza yang autentik dan khas. Selain itu, bahan-bahan berkualitas tinggi dan segar. Hal ini karena ciri khas Papa John, yaitu mengutamakan bahan yang terbaik agar dapat menghasilkan rasa pizza yang terbaik pula. Key activities. Pada bagian key activities, aktivitas utama yang dilakukan pihak Papa John saat penjualannya menurun yaitu memfokuskan kepada proses pembuatan pizza
dan pemasaran produk seperti bekerja sama dengan NFL yang kemudian mereka anggap menjadi salah satu penyebab dari menurunnya penjualan. Key Partners. Papa John tetap bekerja sama dengan pemasok bahan baku berkualitas segar dan terbaik. Selain itu, Papa John juga bekerja sama dengan NFL sebagai sponsor sehingga saat menurunnya penayangan NFL menyebabkan perusahaan kehilangan sponsornya dan mempengaruhi di penjualan. Cost structure. Struktur biaya yang dikeluarkan Papa John tidak berbeda saat masa Rise. Hanya saja mungkin jumlahnya yang berbeda. Dalam menjalankan bisnis ini, pihak Papa John harus mengeluarkan biaya untuk gaji karyawan yang bekerja di Papa John, biaya operasional, biaya untuk pembelian bahan baku, serta biaya pemasaran atau biaya untuk periklanan produk. Jadi dengan kesempatan kali ini kami akan mengangkat pizzanya Papa John untuk diidentifikasi ke 9 elemen BMC. Nah, sebelum lanjut ke 9 elemen itu, izinkan saya untuk memberikan sedikit informasi mengenai pizzanya Papa John. Papa John merupakan bisnis di bidang kuliner yang menjual pizza sebagai menu utama. Perusahaan ini didirikan oleh John Schneider pada tahun 1985 dan perusahaan ini sudah memiliki franchise di seluruh dunia. Mereka memiliki kantor pusat di Louisville, Kentucky. Pada tahun 1991, mereka berhasil mendirikan 300 restoran. Papa John merupakan bisnis di bidang kuliner yang menjual pizza sebagai menu utama. Perusahaan yang didirikan oleh John Schneider pada tahun 1985 ini telah memiliki franchise di seluruh dunia. Mereka memiliki kantor pusat di Louisville, Kentucky. Pada tahun 1991, mereka berhasil mendirikan 100 restoran. 3 tahun setelah itu, tepatnya pada tahun 1994, telah ada 500 restoran yang tersebar di seluruh dunia. Papa John memiliki bagian marketing yang baik. Bisa dilihat dari rating yang diberikan oleh customer atau konsumen. Perusahaan ini sering melakukan periklanan melalui pertandingan NFL atau National Football League. Adapun identifikasi 9 elemen BMC bisnis pizza Papa John. Yang pertama ada customer segment. Pada saat mengalami penurunan, target pasar dari Papa John yaitu ditunjukkan kepada semua kalangan, pencinta kuliner, pencinta pizza. Semua kalangan dapat menjadi target pasar dari Papa John tanpa terkecuali karena siapapun dapat mengkonsumsi pizza ini. Pecinta pizza merupakan gusto. Yang kedua ada value proposition. Pada saat pizza Papa John mengalami kebangkrutan, yang dapat menjadi nilai tambah dan lebih unggul dari produk lainnya yaitu hanyalah mengutamakan kualitas dengan menggunakan bahan baku segar dan terbaik, serta kualitas yang dianggap unggul dari kompetitor. Yang ketiga ada channel. Papa John hanya bekerja sama dengan NFL atau National Football League dengan menjadi sponsor agar Papa John lebih dikenal oleh masyarakat. Namun, saat terjadinya kontroversi antara Papa John dan NFL, Papa John menganggap NFL yang menyebabkan penurunan penjualan.